بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, lebih spesial pada seluruh keluarga muslim di mana saja mereka berdomisili. Alhamdulillah pada episode kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa langkah untuk membangun chemistry atau kesejiwaan pasangan suami istri sebagai pilar yang sangat penting untuk meraih wonderful family atau keluarga yang bahagia. Di antara langkah menciptakan kesejiwaan pasangan suami istri adalah keterbukaan. Suami istri harus saling terbuka di dalam berkomunikasi. Keterbukaan pasangan suami istri adalah merupakan jembatan emas untuk mengurai masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, bahkan lebih daripada itu untuk menemukan solusi ketika terjadi problema dalam rumah tangga. Kebiasaan kita untuk tertutup inilah yang akan menjadi jalan buntu ketika masalah itu terjadi dalam rumah tangga. Kita tidak akan menemukan solusinya apabila semuanya bersifat tertutup. Suami tertutup, istri tertutup. Karena itu episode hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang beberapa hal terkait dengan keterbukaan ini. Yang pertama adalah apa sebab pasangan suami istri itu tidak terbuka atau sulit berbicara. Dan yang kedua adalah bagaimana tips agar pasangan suami istri ini mau saling terbuka. Mari kita melihat apa sebab-sebab pasangan suami istri itu kadang-kadang tertutup, kadang-kadang diam, tidak mau bicara. Ada 4 sebab utama pasangan suami istri sulit berbicara. Yang pertama adalah karakter bawaan dari pasangan kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa karakter ini bisa saja dimiliki oleh salah satu pasangan. Dan menurut teori neurologi atau sifat-sifat daripada struktur otak manusia yang sudah pernah kita pelajari yang lalu, bahwa umumnya laki-laki itu pendiam. Umumnya laki-laki itu tertutup.
umumnya suami kita itu sulit berbicara. Itu salah satu sebab. Namun tidak bisa juga dipungkiri ada saja di antara segelintir wanita atau istri yang juga memiliki karakter ini. Karakter pendiam atau karakter sulit berbicara. Jadi memang dia adalah karakter bawaan. Mungkin nanti ada yang bertanya bagaimana merubah karakter ini. Ya, karakter ini bisa dirubah. Nanti kita akan mempelajari pada bagian akhir dari episode ini. Sebab yang kedua adalah kultur masyarakat. Kebiasaan atau budaya yang terjadi di satu masyarakat di mana suami istri ini tumbuh, ini juga sangat berpengaruh. Ada masyarakat misalnya yang rata-rata pendiam, rata-rata tidak suka bicara di situ. Maka tumbuhlah seorang laki-laki yang akan menjadi suami nantinya, seorang wanita yang akan menjadi istri nantinya, menjadi suami atau istri yang pendiam, suami atau istri yang tidak terbuka. Jadi ada pasangan yang tidak tertutup, itu diakibatkan karena kultur masyarakat di mana dia hidup. Ya, budaya yang tidak terbuka. Nah, kemudian yang ketiga adalah disebabkan karena latar belakang masalah yang sedang dihadapi. Jadi ada masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang memaksa dia diam. Nah, kenapa dia diam? Tidak mau bicara sebab dia khawatirkan akan memperbesar masalah. Akan menambah masalah sehingga dia pendam, dia diam daripada masalah ini membesar. Maka lebih baik dia memilih diam. Jadi ada juga yang tertutup itu karena latar belakang masalah yang sedang dihadapi. Dan ada memang tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya bagaimana terbuka. Jadi boleh jadi perpaduan dari satu atau dua dari sebab-sebab ini. Ya, ditambah lagi dia tidak tahu caranya. Bagaimana cara terbuka, bagaimana cara berbicara kepada pasangan suami istri. Ya, kita bisa lihat di slide berikutnya bahwa sebenarnya terbuka, berdialog dengan pasangan kita ini umumnya sulitnya itu di awal. Jadi segala sesuatu yang sulit itu biasanya ada pada awalnya. Ya, ada orang yang pertama kali tampil sebagai presenter, itu biasa awalnya yang sulit. Ada latihan pidato, awalnya itu yang sulit. Termasuk berbicara, berkomunikasi dengan pasangan, itu awalnya yang sulit. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengatasi ini. Ya, kesulitan berbicara di awal, kesulitan memulai dari awal. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Ini beragam cara untuk saling terbuka. Saya tekankan kembali, ini penting ya. Keterbukaan pasangan suami istri ini penting di dalam membangun persenyawaan, di dalam membangun kesejiwaan pasangan suami istri. Nah, dan ini adalah faktor unsur yang harus menjadi perhatian bagi pasangan suami istri.
Tidak boleh ini diabaikan. Tidak boleh ketertutupan dibiarkan berlarut-larut. Ya, sampai kemudian dikhawatirkan melahirkan bom waktu. Jangan ya. Nah, ini kita akan mengajarkan tipsnya. Bagaimana cara saling terbuka. Ada beragam cara. Namun sekali lagi yang sulitnya itu di awal. Ya, nanti kita akan menemukan di sini gimana cara mengatasi itu. Nah, cara yang terbaik, cara yang paling ideal terbuka dengan sesama pasangan itu adalah bermusyawarah. Ya, bermusyawarah atau berdialog. Inilah cara yang terbaik. Ya, baik musyawarah terbatas suami istri maupun musyawarah yang diperluas dengan menghadirkan anak-anak misalnya. Dan ini juga tidak selamanya harus formal. Tidak selamanya harus formal. Mana yang kita maksud formal? Ya seperti rapat kantor, seperti rapat legislatif, ya, yang dimulai dengan pembukaan, mengetuk palu. Itu tidak perlulah yang seperti itu dalam rumah tangga. Ya, mari kita mulai musyawarah ketuk palu misalnya. Tidak perlu, tapi substansi daripada musyawarah itu adalah berkumpulnya orang-orang yang berkompeten menghadiri satu pembicaraan. Itu sudah musyawarah. Forum makan bersama keluarga itu bisa terjalin di situ musyawarah. Yang penting yang dikatakan musyawarah intinya itu ada agenda, bukan luntang-lantung, bukan pembicaraan tanpa agenda. Itu kan warkop yang begitu. Ya. Ngobrol sana ngobrol sini, tidak ada agenda. Tapi kalau ada satu agenda sekalipun itu tidak formal. Ya, dia berjalan secara santai begitu saja dengan bergurau untuk kemudian melahirkan satu konklusi, melahirkan satu kesimpulan, itu musyawarah. Jadi jangan kita terikat dengan hal-hal yang sifatnya resmi. Ya. Jadi kembali saya ulangi, musyawarah yang kita maksud di sini hadirnya orang-orang yang diharapkan, yang punya kompetensi di situ. Kemudian ada agenda, itu yang paling pokok. Ya, suami istri bisa bermusyawarah, atau lebih spesifik kita istilahkan dialog, tapi itu bagian musyawarah. Suami istri di atas kendaraan, apakah di mobil, ya boleh jadi mungkin juga di atas kendaraan motor, atau kita singgah di satu tempat, di tempat rekreasi, ngobrol, agendanya jelas, itu musyawarah. Dan inilah sunnah Rasulullah SAW, bahkan sunnah manusia. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam satu urusan. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Jika kamu telah berazam mengambil satu kesepakatan, keputusan dalam satu musyawarah itu, maka fatawakkal Allah. Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Anda telah berusaha dan kemudian menindaklanjuti apa yang merupakan keputusan musyawarah itu, lalu kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apapun yang terjadi, kita sandarkan kepada Allah. Itulah yang terbaik. Bahwa kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah bermusyawarah, apapun hasilnya kita terima. Itulah yang dimaksud dengan tawakal.
Ya. Kalau kita tidak menerima dengan satu hasil, itu bukan tawakal namanya. Unsur-unsur tawakal itu usaha. Bahkan ini bisa disebut rukunnya tawakal, usaha. Ya, usaha sesuai jalan untuk menuju keberhasilan dari apa yang kita cita-citakan itu. Itu usaha. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua usaha kita ini berhasil. Ya, boleh jadi ada usaha orang yang tidak pas apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan itu, tapi Allah memberikan pertolongan. Baru yang ketiga, tawakal, berserah diri. Rukun daripada tawakal. Jadi ini musyawarah. Ini cara yang paling ideal, cara yang terbaik untuk kita mengungkapkan apa yang kita inginkan, harapan yang kita inginkan, apa yang kita tidak sukai dari pasangan kita. Cara yang kedua adalah menulis. Ya, katakanlah surat cinta. Kita menulis surat cinta. Sekarang ini mudah. Ya, sekarang ini mudah. Kita menggunakan media sosial. Ya, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk chatting. Kita tuliskan lewat itu. Atau mau menuliskan di surat boleh juga. Ya, mau menuliskan di surat boleh juga. Jadi surat dari seorang suami kepada istri, surat dari seorang istri kepada suami. Dan nampakkan bahwa surat itu surat yang menunjukkan cinta dan kasih sayang. Ya, dari dulu sampai sekarang mungkin ada yang sering menggunakan ini tapi kepada bukan istrinya. Ya, surat cinta dikenal itu bukan di dunia persuamian dan peristrian, pernikahan ya. Bukan dalam dunia keluarga tapi dalam dunia prakeluarga. Dalam syariat Islam ini tidak diperkenankan hal yang seperti ini sebab bagian daripada berkhalwat. Ya, berbicara berduaan tanpa ditemani oleh pihak ketiga yang merupakan mahramnya. Ini yang dilarang di dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Mendekati zina itu semua proses. Semua proses yang bisa mengantarkan kita kepada perzinahan. Waliyadzubillah. Jadi kita mengungkapkan itu. Mungkin sementara di luar rumah suami coba menulis apa misalnya kepada istrinya. Atau seorang istri yang mungkin sudah dipulangkan ke orang tuanya, dia menulis sesuatu. Surat yang menunjukkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kecintaan. Mungkin ungkapan juga yang menunjukkan permaafan. Atau ungkapan juga yang menunjukkan Pak, jemput saya sekarang. Nah, kemarin kan disuruh kasih kembali. Ya, disuruh kasih kembali oleh suaminya, diantar pulang. Ya, tetapi mungkin berpikir 2-3 hari dia sudah bisa mengatakan, Bapak atau Kakanda, tolong saya dijemput sore ini. Ya, saya sudah siap kembali bersatu dengan keluarga. Itu bagian daripada apa sulitnya. Ya, apa sulitnya sebenarnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, memulai itu. Ya, memulai itu. Yang sebenarnya kalau orang lain sangat mudah. Sangat mudah kita lakukan itu, tapi kenapa dengan pasangan sulit? Ya. Baik. Cara yang ketiga adalah jangan terpaku dengan cara verbal saja. Jangan kita terpaku dengan komunikasi yang sifatnya verbal. Bukankah komunikasi itu yang merupakan pengejauhan tahan daripada keterbukaan? Ada yang disebut dengan komunikasi non verbal. Bahkan ini kadang-kadang lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi verbal. Apa itu?
pelayanan seorang istri kepada suami. Dia tidak ngomong, tidak mengeluarkan rangkaian kata-kata. Seorang suami yang setia mengantar istrinya ke pasar, mengantar istrinya ke keluarga, acara-acara keluarga, ya, membantu istrinya memasak, misalnya ya, dia punya juga keterampilan memasak, membantu istrinya mencuci, ya, membantu menyapu, membersihkan ruangan, merapikan semua sampah-sampah. Itu komunikasi nonverbal. Dan boleh jadi ini menjadi penyelesaian dari masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Beberapa hari seorang istri misalnya ngomel tentang rumah yang kotor. Ya, ngomel tentang rumah yang kotor. Itu mulai dari depan sudah berbau, di tengah ini begini. Ya. Kalau seorang suami mengatakan itu bukan urusanku, itu kan tidak selesai, malah bisa menimbulkan masalah. Itu bukan urusanku, urusan saya ini urusan luar. Kita bisa terbuka dengan cara apa? Oh, keinginan daripada istri ini adalah saya juga ikut membersihkan. Ya, saya juga ikut membersihkan. Selesai itu namanya terbuka. Ya. Yang keempat adalah berlatih. Ya, berlatih. Ya, ini dua bagian terakhir. Saya ingin tampilkan dua bagian terakhir. Inilah cara untuk mengatasi kesulitan di awal. Ya, inilah cara untuk mengatasi kesulitan di awal. Anda sulit, Anda latihan pidato, latihan khutbah, 1 hari 1 malam, tidak tidur, memikirkan apa yang saya mau mulai, saya mau katakan apa nanti. Sesudah mengucapkan doa pembuka, alhamdulillah, wassalatu wassalam, apa yang saya mau bilang? Memulainya yang sulit, ya. Maka bagaimana? Mulai saja, jangan menunggu, mulai saja. Kalau memang kita agak sulit, boleh dibuat konsepnya hanya mungkin 1 kalimat saja. Mohon maaf Pak ya, jangan kita tersinggung. Mohon maaf Bu, jangan Ibu tersinggung. Saya mau sampaikan. Boleh dibuat itu. Ditulis saja di HP kita ini. Apa yang merupakan kalimat pertama. Apa yang merupakan kata pertama. Sebab yang memulainya ini yang sulit. Sebagaimana juga orang latihan berpidato, latihan menjadi presenter. Kalau dia yang dia tidak tahu itu kan, yang sampai dia bisa stres satu malam itu adalah apa yang pertama kali dia mau ucapkan. Nah, maka boleh di konsep, boleh direncanakan apa yang mulai saja, jangan menunggu. Ya, jangan menunggu. Mulai dari suami untuk terbuka ini jangan saling menunggu. Ya, saya tidak mau kalau bukan bapak yang mulai. Bapak juga bilang saya tidak mau kalau bukan ibu yang mulai. Kapan? Kapan mulainya kalau begitu? Ya, ada masalah dipendam terus. Ya, ada masalah. Tinggal sebenarnya mencari momen, mencari waktu, mencari kesempatan, mencari tempat di mana. Jauhi waktu-waktu di mana kita tidak mood. Jauhi waktu dalam keadaan kita butuh istirahat. Jauhi waktu yang kita lihat memang tidak plong, seorang suami yang mungkin pulang dari kantor, pulang bekerja, penat. Ya, jauhi dulu itu. Kasih makan dulu. Kasih pelayanan dulu. Ya. Nah, waktu-waktu yang terbaik itu misalnya habis istirahat. Ada yang istirahat siang, habis asar, habis maghrib. Ya. Kalau subuh misalnya habis sholat subuh, ya. Masih agak lowong waktu menuju ke kantor. Di situ waktu-waktu yang terbaik. Jangan di waktu-waktu
orang capek atau dalam keadaan ada masalah. Nah, di situ kita memulai. Mulai saja, jangan menunggu. Nah, dan yang terpenting adalah kalau kita sudah bisa lolos dari sini, kita sudah bisa mulai, ya itu sudah mudah. Ya. Jadi semua apapun orang satu pekerjaan yang kita belum pernah melakukan pekerjaan itu. Sulitnya di awal, tetapi kalau kita sudah bisa mulai di awal, itu tidak sulit. Tinggal diulang. Ya, sama juga kita ini belajar naik motor, belajar menjalankan mobil, kan begitu. Awalnya yang susah. Ya, awalnya yang sulah. Begitu kita gas langsung melompat. Ya memang begitu. Ada yang gas langsung tabrak. Ya memang begitu. Ya. Nah, tetapi kalau direncanakan untuk memulai yang awal, lalu kemudian yang awal ini kita sudah jalani, tinggal berlatih, tinggal mengulang, sehingga dialog, musyawarah, keterbukaan suami istri ini menjadi sesuatu yang habit di dalam keluarga, sesuatu yang sudah membudaya di dalam keluarga ini, sehingga insya Allah problema apapun dengan izin Allah itu bisa diselesaikan, itu bisa dipecahkan lewat dialog, lewat musyawarah, lewat keterbukaan. Silakan bagi pemirsa Ruas TV yang ingin bertanya, silakan Anda bertanya. Ya, pertanyaan pertama kita langsung jawab. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan masuk kepada pendalaman tentang manfaat musyawarah. Manfaat musyawarah keluarga. Inilah model atau cara keterbukaan yang ideal di dalam keluarga. Kalau di sini bukan hanya pasangan suami istri, tapi di sini juga bisa melibatkan anak-anak, bahkan anggota keluarga yang lain. Bahkan anggota keluarga yang lain yang boleh ikut atau yang diharapkan ikut di dalam musyawarah itu. Dalam ilmu organisasi, musyawarah ini adalah jantungnya aktivitas organisasi, nyawanya, nafasnya satu organisasi itu lewat musyawarah. Bahkan tidak berlebihan kalau saya mengatakan berorganisasi itu sama dengan bermusyawarah. Paling minimal 20% dari seluruh aktivitas berorganisasi itu adalah bermusyawarah. Coba lihat di organisasi level apapun, di jenis apapun berorganisasi, musyawarah ini itu adalah merupakan nafasnya organisasi, instansi. Adakah namanya meeting itu kan musyawarah juga. Ya. Ada briefing juga itu musyawarah. Ya, mungkin musyawarah yang sifatnya satu arah. Apapun. Apalagi kalau ada workshop, ada kursus, ada pelatihan, semua ini adalah musyawarah. Ya. Karena itu musyawarah ini penting, termasuk dalam keluarga. Nah, ada 10, ada banyak ya, ada 10 manfaat bermusyawarah. Boleh sementara ini ada pertanyaan yang masuk, ya kita pending dulu ini. Silahkan dibacakan pertanyaannya. Bismillah, baik. Langsung saja kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Mimih Kelana. Afwan Ustaz, bagaimana cara halus atau cara yang terbaik menyampaikan kepada suami tentang kesalahannya, Ustaz? Ya.
Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Al-insanu mahallul khota'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Bukan manusia yang kalau tidak pernah lupa dan tidak pernah salah. Apa yang dimaksud dengan salah di sini? Tidak semua salah itu dosa. Salah artinya melenceng dari standar yang semestinya. Ini tanpa kecuali, termasuk Nabi, termasuk Rasul. Ya, hanya yang membedakan dengan manusia biasa dua. Ya, kelupaan dan kesalahan para Nabi itu tidak pada hal-hal yang sifatnya prinsip. Tidak dalam hal yang sifatnya prinsip, ya, dalam hal akidah misalnya. Manusia kadang-kadang sampai kepada prinsip. Yang kedua, para nabi dan rasul itu maksum. Dia dijamin oleh Allah diampuni kesalahannya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu yang lalu dan yang datang. Manusia itu tidak ada jaminan langsung diampuni dosanya. Ya, kalau kita memenuhi syarat untuk diampuni dosa kita, taubat kita benar, ya maka diampuni. Nah, caranya, bagaimana caranya? Pertama, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat dulu. Ini apa niat kita? Ingin menasehati suami yang salah. Nah, saya kembalikan lagi kepada apa makna daripada nasihat itu. Menurut bahasa nasihat itu salah satu maknanya adalah menjahit. Itu dari sisi etimologisnya, dari sisi lugatannya. Salah satu makna daripada an-nasiha menjahit. Nah, kalau menjahit gimana? Menambal. Menambal yang robek kan. Ya, kemudian kita tambal, kita jahit supaya yang robek itu ya kelihatan, ya kembali kelihatan jadi indah atau tidak mengganggu ya aktivitas dan mengganggu pemandangan. Maknanya apa di sini? Niat kita adalah agar dia baik. Ya, niat kita agar dia baik. Bukan niat kita untuk merendahkan. Jauhi itu. Jauhi niat untuk merendahkan, niat untuk apa istilahnya, kalau dalam bahasa Bugis ada namanya mapacida. Niat untuk apa ya? Niat untuk mempermalukan ya. Ya, mempermalukan kepada orang lain. Karena itu nasihat ini tidak efektif. Nasihat ini, bagi yang salah itu tidak efektif kalau di depan orang lain. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jangan engkau nasihati aku di depan orang lain. Sebab itu sama dengan mengungkap saya punya aib. Kalau imam saja sudah seperti itu, apalagi kita ini. Jadi niatnya diluruskan. In uridu illal islah mastata'tu. Al-Quran ya. Tidak ada yang aku inginkan kecuali islah, perbaikan. Sejauh kemampuanku. Nah, jadi hindari niat untuk menjatuhkan, hindari niat untuk mempermalukan, hindari juga kesan bahwa kita lebih suci, kita lebih tinggi, lebih hebat daripada suami kita. Nah, bagaimana cara memuliainya? Tunjukkan bahwa suami kita itu bahagian daripada diri kita. Tunjukkan bahwa kebaikannya itu adalah kebaikan kita. Ya. Nah, tunjukkan kita merupakan satu kesatuan. Inilah yang nanti disebut dengan kesejiwaan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Jangan seolah-olah kita ini kayak terpisah gitu ya. Kayak ada jarak dengan pasangan kita. Nah, jadi boleh misalnya kita mulai memuji-muji dulu suami kita. Ya, sebab jangan sampai nasihat itu memojokkan dia, merasa dia terpojok kayak sudah tidak ada kebaikannya.
Ya, kayak sudah tidak ada kebaikannya. Ada orang Indonesia itu begitu. Kayak dia di posisi, aduh, sudah tidak ada mesti punya kebaikan ini. Nah, kita boleh, bapak itu gini, Masya Allah, suka ngantar saya, bapak itu tidak pelit. Dia kita puji-puji dulu. Ya, Pak, saya ini juga punya kekurangan juga. Karena itu saya mohon kalau ada kekurangan saya tolong ditunjukkan. Hari ini ya saya ingin bapak lebih baik dari saya. Satu ketika coba nanti saya dinasihat. Tolong Pak gini. Habis kita sambil bisik. Kalau dia tidak dengar, apa itu gue bilang? Baru diangkat-angkat suaranya misalnya. Diangkat-angkat suaranya baru. Nah, boleh sambil dielus-elus. Ya. Jadi menggabungkan antara bahasa verbal dengan menunjukkan bahwa kita ingin dia terima itu. Itu intinya, bagaimana dia menerima. Itu intinya. Adapun yang lain itu cara. Intinya adalah bagaimana dia terima. Dia nanti dia mau berubah atau tidak, ya, yang penting dia terima dulu. Sebab tidak akan efektif nasihat itu kalau dia tolak. Dari awal dia sudah tolak. Ya, tidak. Bagaimana sampai dulu? Ya, sampai kemudian dia terima. Apakah nanti dia berubah atau tidak? Itu urusan kedua. Ya, itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ma alaina illal balag. Nah, tidak ada kewajiban kita ini kecuali hanya menyampaikan saja. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya silakan. Ya baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Heni Khairil. Afwan Ustaz, bagaimana sikap istri dalam mengatasi suami yang sangat tertutup dalam segala hal, Ustaz? Suami yang sangat tertutup. Ya, pertama kita harus pahami dulu memang karakter bawaan seorang laki-laki, dan ini adalah turunan daripada struktur otak bicara daripada laki-laki. Memang laki-laki itu tidak terlalu banyak perbendaharaan bahasanya dalam berbicara. Karena itu ini yang harus kita pahami dulu. Karakter seluruh laki-laki begitu. Ya, makanya jarang kita dengar ada laki-laki itu cerewet. Ya, kalau ada yang begitu kan heran orang itu. Heran ada orang kalau misalnya perempuan cerewet itu biasa. Ya, itu biasa. Tapi coba kita lihat keheranan beberapa orang kalau ada suami cerewet, dia bilang cerewetnya suaminya itu baru heran itu. Kenapa ada suami cerewet? Nah, tapi kalau cerewetnya istrinya itu biasa. Ya. Ini dulu, ini yang harus kita pahami bahwa umumnya laki-laki, umumnya suami seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya dia terbuka? Jangan kita menunggu dia yang berbicara, memulai berbicara kepada kita, memulai terbuka kepada kita, tapi kita yang memulai. Ya, jawaban itu kan muncul kalau ada pertanyaan. Ya, jawaban itu kan muncul kalau ada pertanyaan. Untuk apa kita menjawab kalau tidak ditanya? Untuk apa kita menjawab? Tapi tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab. Ya, kalau orang ujian, dia mau sekali menjawab ujian lisan. Apa maksudnya begini? Kalau kita tahu, pasti kita jawab. Kita berlomba menjawab, tapi kita tidak tahu, tidak bisa. Karena itu berikan pertanyaan yang bisa dijawab. Pancing aja terus dengan pertanyaan. Dari mana semalam Pak? Nah, tapi jangan menginterogasi ya. Ya. Gimana perasaannya sekarang Pak? Sehat? Masa dia tidak bisa jawab? Ya. Baik Bu. Ditanya terus. Ya. Ditanya terus, dia pasti akan jawab. Mulailah masuk. Kalau seperti ini, insya Allah mulai dia terbuka dan hindari tadi
waktu-waktu dan momen-momen yang memang orang malas biasanya bicara, laki-laki malas, capek, apalagi dia dalam keadaan ada masalah mungkin ya. Kalau ada masalah suami itu kita harus yakinkan mereka bahwa dia mampu menghadapi itu. Karena sifat laki-laki itu ingin disupport bahwa dia seorang pemimpin, dia seorang yang mampu. Bukan justru kayak kita mengajari. Kita mengajari suami begini, tapi boleh bukan kesan mengajari kita. Mungkin baiknya begini Pak, mungkin baiknya begini. Jadi diajak terus bicara. Diajak terus bicara, ya sampai kemudian masuk kepada hal-hal yang kita ingin dialogkan. Ya, saya kira itu kunci utamanya. Orang yang tidak mau bicara, kalau ditanya, itu mustahil ya. Hampir mustahil. Kalau pertanyaannya itu bisa dijawab, dia tidak bicara. Ya, wallahu alam. Ya baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Trias Mata. Mohon maaf izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan keterlibatan orang ketiga atau mediator dalam musyawarah keluarga Ustadz? Apakah dibolehkan dalam Islam? Ya boleh. Jadi ada disebutkan di dalam salah satu ayat fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Ya, jadi ketika dua pasangan sepasang suami istri buntu dalam dialog. Biasanya ini ditempuh kalau memang sudah diambang-ambang di ujung, kalau keluarga itu berada di ujung tanduk, ya di ambang perceraian misalnya. Nah, disinilah dibolehkan mengambil pihak ketiga. Mengambil pihak ketiga apa fungsinya? Untuk menjadi penengah. Ya, ini ingat ya, saya penengah. bukan miring sana miring sini. Wasit. Apa itu wasit? Wasit itu penengah, dari asal kata wasata. Makanya kacau pertandingan kalau dia tidak bertindak sebagai wasit. Wasit artinya penengah. Wasata tengah, wasit itu isim fa'ilnya orang yang di tengah. Jadi dia tidak boleh memihak. Dia memihak ke suami, ke istri, tidak boleh memihak. Dia harus berada di tengah-tengah. Nah, kalau mau dicari orang netral, ya memang juga punya ilmu, punya keterampilan ya. Biasanya konselor namanya ya. Punya ilmu, punya keterampilan. Alhamdulillah kalau kedua pihak keluarga, orang tua misalnya di sini yang selama ini bijak, ya mereka menganggap semuanya itu anaknya, ya dia tidak, bagaimana dia menjauhkan itu, kita lihat track rekornya dari pergaulan selama ini. Tapi kalau kita melihat tidak seperti itu ya jangan. Ya. Biasanya lebih mudah ke konselor, atau kalau buntu lagi di situ ya terakhir di pengadilan. Pengadilan jangan Anda menganggap pengadilan itu penghukuman, tidak. Pengadilan itu bagaimana mencari keadilan. Ya, jadi kalau pengadilan agama itu pasti misi utamanya adalah mendamaikan. Bukan Anda datang di sana langsung cerai, tidak. Ya, pengadilan agama itu dimediasi dulu. Jadi jangan disangka bahwa setiap orang yang masuk ke pengadilan agama itu cerai, tidak. Dimediasi dulu. Ya, mereka ini orang-orang yang terlibat di situ, orang-orang yang sudah diberikan ilmu, bahkan dilatih, diberi keterampilan untuk memediasi itu. Memediasi keluarga yang bermasalah. Jadi boleh melibatkan pihak ketiga, tapi ini pertama tadi track recordnya dia adalah orang di tengah. Jadi tidak subjektif, dia tidak miring sana, tidak miring sini. Nah. Kemudian yang kedua, memang dia punya ilmu, dia punya pengalaman di dalam mendamaikan keluarga. Ya, atau menjadi mediator dalam keluarga. Itu bisa kita cari. Ya, mau yang
amatiran, mau yang profesional, ya silahkan. Itu bisa dilakukan ya. Umumnya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita itu juga, apalagi mereka memang katakanlah sudah banyak makan garam dalam masalah keluarga, usia pernikahannya memang sudah lama. Nah, ini kita bisa minta tolong kepada mereka. Ya. Jadi boleh pihak ketiga, ya boleh pihak ketiga terlibat. Memang ada petunjuknya di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita bacakan tadi di awal. Ya. Ya baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Isna ini di Jawa Tengah Purbalingga. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi suami yang sangat posesif dan sangat selalu cemburu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Suami yang over protektif ya, pencemburu. Pertama, tidak semua kecemburuan itu negatif. Tidak semua cemburu itu negatif. Bahkan kalau sifat cemburu ini hilang, itu bahaya. Itu bahaya. Ya, kalau dalam Islam namanya ghirah. Ya. Jadi seorang laki-laki yang tidak punya ghirah dengan istrinya, bukan gairah ya, ghirah. Ghirah itu kecemburuan. Ya. Ghirah itu kecemburuan. Kalau seorang suami tidak punya kecemburuan sama istri, itu tanda dua saja kemungkinan. Pertama, dia tidak cinta. Yang kemudian kedua, lemah agamanya. Ya, lemah agamanya. Masa dibawa istrinya ke sana kemari? Ya, dia tidak punya kecemburuan. Dia bilang, enggak, itu teman saya. Ya. Masa dia tidak punya kecemburuan? Ya. Tapi kalau kecemburuan ini juga keterlaluan, ini juga yang bisa membawa dampak negatif bagi keluarga. Pertama, Anda harus menghilangkan itu. Apa yang dicemburui? Ya, kita rubah dengan keyakinan. Kita dulu yang harus memulai. Jangan justru pihak istri tadi bilang jangan cemburu Pak. Bapak ini cemburu buta, Bapak ini. Oh jangan. Kita dulu yang harus segala-galanya itu sebaiknya kita ibda binafsi. Ya, kita mulai dari diri kita. Membangun sesuatu yang baik, jangan kita selalu mengharap dari orang lain dulu. Dari diri kita sendiri. Ya, membuat satu yang baik di dalam keluarga, mari kita berlomba memulai, jangan berlomba menunggu. Nah, berlomba memulai. Kita yang harus mulai dulu. Hilangkan apa yang menjadi kecurigaan daripada seorang suami. Ya, nah, kita amati. Ya, coba kita amati. Kalau kita tidak tahu, boleh mungkin kita rundingkan dengan orang-orang dekat yang ini. Atau kalau bisa langsung. Kalau bisa tahu Pak, Bapak cemburu apa ya? Kalau kemudian dia sudah sebutkan apa yang dia cemburukan. Kalau memang kita salah, minta maaf dan jangan ulangi. Ya, jangan ulangi. Ya, Bapak ya Ibu itu kemarin masa bicara dengan laki-laki di situ mesra sekali. Wah, alhamdulillah kalau sampai begitu suami baguslah. Kita harus diam. Mesra sekali. Memangnya kenapa Pak? Ya kalau dengan ibu, kalau dengan saya tidak mesra. Kalau dengan orang lain kita mesra. Oh iya. Kita perbaiki. Jadi kita harus hilangkan dulu. Apa yang menjadi. Kemudian balik. Oh Bapak cemburu ya. Kalau gitu ini kayaknya Bapak ini butuh bukti cinta yang lebih. Berarti apa yang kita lakukan selama ini belum cukup mungkin. Harus lebih. Coba dilebihkan. Ya, ditingkatkan servisnya. Ya, ditingkatkan pelayanannya. Ya, semua kita ini kan mau bahagia kita punya keluarga. Ya, kunci kebahagiaan itu juga sama istri. Nah, kenapa sampai ada hadis mengatakan begini? Akhirnya itu mengatakan, qilalaha, katakan kepada istri yang begitu, udkhilil jannata min ayyi abwabi syi'ti.
suruh masuk itu istri yang begitu dari pintu mana saja dari surga ini yang dia mauin. Ya. Kalau kehadiran dan peran seorang istri tidak penting di dalam keluarga. Tidak mungkin Nabi mengeluarkan hadis begitu. Suruh masuk istri yang begitu itu. Ya, wanita yang seperti itu. Suruh pilih pintu mana saja dari pintu surga yang dia kehendaki. Nah, siapa itu? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang istri sholat 5 waktu. Ya. Karena ada juga istri yang ogah-ogahan sholat. Yang kedua, wasamat ramadhanaha. Dia puasa Ramadan. Ada juga istri, biar tidak haid, dia bilang haid. Biar tidak berhalangan juga. Ya. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha. Taat pada suaminya. Ada rambunya. Sepanjang bukan maksiat. Wajib hukumnya bagi seorang istri taat pada suaminya sepanjang itu bukan maksiat. Kenapa? Karena perintah yang benar itu sesungguhnya adalah perintah Allah. Ya. Nah, kemudian wa hafizat farjaha. Nah, dia menjaga kehormatan dirinya. Terutama ketika suaminya tidak ada di rumah. Ada juga istri kalau tidak ada suaminya dia manfaatkan. Berselingkuhlah dia. Tiba-tiba suaminya pulang, dapat mie. Ya, dia kira suaminya 3 hari, 5 hari, tiba-tiba hanya dipancing saja 2 jam. Oh, begitu dia datang 2 jam, ya kedapatan, tertangkap basah. Nah, maka dimasukkan juga ini yang bagian terakhir, dia bisa menjaga kehormatan dirinya, terutama ketika suaminya tidak ada di rumah. Kalau sudah seperti ini kata Nabi, qilalaha, sampaikan itu kepada istri yang begitu. Udkhulil jannata min ayyi abwabisyit. Masuk surga kamu. Nanti di akhirat suruh masuk surga. Suruh pilih pintu mana saja yang dia kehendak. Nah, jadi begitu, Bu. Ya, jadi hilangkanlah egoisme di dalam diri kita. Ya, dan perlu diketahui bahwa suami itu sifat egoisnya sedikit di atas ya. Sedikit di atas, maka kita harus bagaimana menyetel ya. Menyetel, kadang-kadang kita harus mengalah. Suami yang makin dewasa, yang makin baik ibadahnya, baik pergaulannya, itu insya Allah sekali-sekali juga mengalah pada istri. Tapi mari kita berlomba memulai kebaikan. Ya, jangan kita ini gengsi, jangan kita ini merasa rendah diri. Memang begitulah dalam keluarga, kedudukan istri itu memang dia di bawah. Ya, karena itu jaminannya memang surga. Coba lihat bagaimana pelajari ya seorang yang bernama Asia bisa masuk surga padahal suaminya Firaun. Itu ya. Kita ini suami kita Firaun enggak? Ya, adakah kita punya suami di sini Firaun? Ibu-ibu yang dengar ini pengajian ini, apakah ada kira-kira ya, suaminya yang Firaun? Belum Firaun. Ini Asia, Masya Allah, suaminya Firaun, dia bisa masuk surga. Nah, kita punya suami belum Firaun. Ya, kecuali kalau ada Firaun nanti silakan disampaikan, nanti kita coba pelajari lebih jauh apa rahasianya ini Asia. Ya, sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan wanita beriman itulah istrinya Firaun. Ya, kok bisa? Ya bisa. Al-Quran itu menyebutkan bahwa ada seorang wanita di bawah kepemimpinan seorang Fir'aun. Fir'aun ini kan juga simbol kezaliman, simbol kewenang-wenangan ya dalam kekuasaan. Tapi istrinya bisa masuk surga. Ya. Saya kira gitu, Bu. Dan waktu kita sudah cukup. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lain kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tentang masalah musyawarah. Ini nanti kita akan bahas khusus nanti musyawarah dalam keluarga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.